Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kita tentang aspek geografis dalam perspektif geostrategis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Ali Fatin dengan NIM akhir 231. Dan teman-teman saya, Saya Ferry Septamelana dengan NIM akhir 241. Saya Sony Ajara dengan NIM akhir 236. baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kami bahas pada hari ini. Langsung saja, next slide. Oke, aspek geografis dalam perspektif geostrategis. Setiap negara di dunia memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa berupa letak wilayah, bentuk wilayah, iklim, maupun sumber daya alamnya. Kondisi geografis ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, seperti budaya, ekonomi, bahkan kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk memahami kondisi geografis negara kita sendiri. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian geostrategis. Nah, geostrategis adalah cara suatu negara memanfaatkan kondisi geografis yang dimilikinya untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi geostrategis itu tidak hanya membahas tentang letak suatu wilayah saja, tetapi juga bagaimana wilayah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan atau potensi. Sebagai contoh, yaitu negara yang memiliki banyak laut bisa memanfaatkan sektor kelautan sebagai kekuatan ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri, konsep geostrategis itu sangat berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan negara, mempertahankan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Next slide, Bill. Letak geografis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada di jalur perdagangan dunia, sehingga banyak kapal dan aktivitas ekonomi internasional yang melewati wilayah Indonesia. Dari kondisi tersebut, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mampu menjaga wilayahnya dengan baik karena banyaknya interaksi dengan negara lain. Selanjutnya, Selanjutnya, dampak terhadap bangsa, keberagaman budaya. Karena banyaknya interaksi dengan berbagai bangsa, Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, dan budaya. Hal ini menjadi kekayaan bangsa yang harus kita jaga dengan sikap saling menghargai dan toleransi. Kondisi alam, Indonesia memiliki berbagai bentuk alam seperti laut, pegunungan, hutan, dan dataran rendah. Semua ini harus kita jaga agar tidak rusak, karena sangat penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam seperti hasil laut, pertambangan, dan pertanian.
Jika dikelola dengan baik, sumber daya ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next slide. Peran warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki peran penting dalam menjaga kondisi geografis negara kita. Kita harus ikut menjaga keutuhan wilayah Indonesia, misalnya dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan negara. Selain itu, kita juga harus menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak alam. Kita juga perlu mencintai budaya sendiri serta menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan melakukan hal tersebut, kita sudah berkontribusi dalam menjaga bangsa dan negara. Next slide. Akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Karena Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, selain itu, luas wilayah laut Indonesia itu lebih besar dibandingkan daratannya. Dan Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang. Nah, kondisi ini itu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Artinya, Indonesia memiliki potensi besar di bidang kelautan, seperti perikanan, transportasi laut, dan pariwisata. Namun, potensi ini juga harus diimbangi dengan upaya menjaga wilayah laut agar tidak disalahgunakan ataupun dirusak. Next. Pendekatan geostrategis. Dalam pendekatan geostrategis, Indonesia harus mampu memanfaatkan letak geografisnya sebagai kekuatan nasional. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain menjaga wilayah, terutama di daerah perbatasan, agar tetap aman dan tidak terjadi pelanggaran. Kemudian, mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis dan tetap bisa dimanfaatkan di masa depan. Selain itu, Indonesia juga perlu menjalin kerja sama dengan negara lain dalam bidang ekonomi, keamanan, maupun budaya untuk kepentingan nasional. Next slide, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Letak ini memberikan banyak peluang seperti potensi ekonomi dan keberagaman budaya, tetapi juga memberikan tantangan seperti menjaga keamanan wilayah dan mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga, melindungi, dan memanfaatkan kondisi geografis ini dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan kesimpulannya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, please raise your hand. Silakan. Oke, baik. Silakan pertanyaan dari Mbak Quinta Alicia. Silakan diajukan. Sebelumnya, perkenalkan saya Quinta Alicia Erianti dengan NIM akhir 234. Pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, mengapa letak geografis Indonesia yang strategis belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua daerah secara merata? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Quinta atas pertanyaannya, dan pertanyaannya akan saya tampung dulu, dan jangan lupa menulis di kolom chat. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua dari Mbak Amalia. Silakan diajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Nur Adini dengan NIM akhir 221. Jadi pertanyaan saya, kita kan udah sering dengar nih terkait rencana pemindahan ibu kota ke Nusantara atau yang kita kenal sebagai IKN yang ada di Kalimantan. Nah,
jika dilihat dari sudut pandang geografi dan geostrategi yang udah kalian jelasin, menurut kalian apakah pemindahan ini tuh merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan Indonesia sentris? Atau bisa disebut Indonesia dengan pemerataan yang lebih baik gitu. Jadi apa apa juga resiko geostrategis yang mungkin akan muncul ketika hal ini terjadi? Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Amelia. Saya tampung dulu pertanyaannya dan jangan lupa tulis di kolom chat. Dan pertanyaan yang ketiga dari Mbak Anggun, silakan diajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggun Nadia Pratiwi dengan NIM akhir 144. Nah, dari salah satu slide kalian tadi kan disebutkan bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang dimana itu adalah posisi yang strategis bagi Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa modal untuk biaya logistik antar pulau itu masih tinggi, sedangkan Indonesia kan sudah pada posisi yang strategis. Nah, menurut kalian, hal tersebut itu karena letak strategis yang belum diimbangi dengan kebijakan yang tepat atau seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Anggun. Jangan lupa menulis di kolom chat. Dan izinkan kami berdiskusi 3 menit. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Winta. Jadi pertanyaannya tadi itu mengapa letak geografis yang strategis di Indonesia ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua daerah secara merata, ya. Nah, itu karena sebenarnya letak geografis Indonesia itu sangat strategis, yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, dan juga dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Tapi posisi ini itu belum otomatis membuat kesejahteraan merata di semua daerah. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu pembangunan yang tidak merata. Kenapa? Karena banyak pembangunan masih terpusat di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa. Dan daerah lain seperti di Papua atau Maluku itu masih tertinggal dalam infrastruktur. Nah, dampaknya itu akses jalan, listrik, sekolah, dan rumah sakit itu tidak sama. Dan yang kedua, yaitu infrastruktur yang belum maksimal.
Nah, walaupun strategis, banyak daerah belum memiliki pelabuhan, jalan, atau transportasi yang memadai. Sebagai contoh, itu hasil alam dari daerah terpencil itu sulit untuk dijual ke kota-kota besar atau luar negeri karena aksesnya yang sangat terbatas. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam yang kurang optimal. Nah, Indonesia itu kaya sumber daya, tapi pengelolaannya itu belum merata dan kadang tidak efisien. Nah, dampaknya itu keuntungannya hanya dirasakan oleh daerah atau pihak tertentu saja. Nah, itulah kenapa walaupun letak Indonesia itu secara geografis sangat strategis, tapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua daerah. Terima kasih. Oke, baik. Apakah sudah menjawab, Mbak Winta? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Baik, yang kedua pertanyaan dari Mbak Andini. Pertanyaannya, kita sudah mendengar terkait rencana pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan. Jika dilihat dari sudut pandang geografi dan geostrategi, menurut kalian, apakah pemindahan ini merupakan langkah tepat untuk menciptakan Indonesia sentris atau Indonesia dengan pemerataan yang lebih baik? Apa risiko geostrategis yang mungkin muncul? Jawabannya, kalau dilihat dari sudut pandang geografi dan geostrategi, pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara itu sebenarnya Maaf Mbak Fatin, suaranya tidak terdengar. maaf ya, tadi terpental. Oke, baik. Sudah terdengar? Nah, jawabannya gini. Pemindahan ke ibu kota Nusantara itu bisa dibilang langkah yang cukup tepat untuk mendorong Indonesia sentris. Karena lokasinya di Kalimantan itu lebih di tengah Indonesia dan bisa mengurangi beban Jakarta yang selama ini terlalu padat. Nah, secara geostrategis ini juga bisa membuka pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Jadi pembangunan nggak cuma fokus di satu pulau, tapi pemindahan ibu kota saja belum cukup untuk benar-benar menciptakan pemerataan. Karena tetap perlu didukung infrastruktur dan kebijakan yang merata ke seluruh daerah. Resiko yang mungkin muncul antara lain kerusakan lingkungan akibat pembangunan besar-besaran, potensi konflik lahan dengan masyarakat lokal, serta kemungkinan munculnya ketimpangan baru jika pembangunan hanya terpusat di sekitar IKN saja. Jadi kesimpulannya itu langkah ini sudah tepat secara konsep, tapi keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana pemerintah menjalankannya. Itu. Apakah sudah menjawab, Mbak Andini? Oke, terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggun. Pertanyaannya, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra yang mana bisa dikatakan bahwa Indonesia berada pada posisi yang strategis. Namun, mengapa biaya logistik antar pulau masih tinggi? Apakah letak strategis belum diimbangi dengan kebijakan yang tepat?
Jawaban dari kami, menurut kelompok kami, biaya logistik antar pulau di Indonesia masih tinggi walaupun letaknya strategis. Karena kondisi geografis kita itu negara kepulauan, jadi distribusi barang nggak semudah di negara daratan, harus lewat laut atau udara yang biayanya lebih mahal. Selain itu, infrastruktur juga belum merata, terutama di daerah terpencil, misalnya pelabuhan, jalan, dan fasilitas distribusi masih terbatas. Ditambah lagi, sistem logistik dan manajemennya kadang belum efisien, jadi biaya makin tinggi. Jadi, kesimpulannya, letak strategis Indonesia memang punya potensi besar, tapi belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan dan pemerataan pembangunan yang optimal, sehingga biaya logistik masih tinggi. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Mbak Anggun? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.